Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Diatakan volume 21 part 17. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan badas antara Zegion versus Vega. Dan kita juga diperlihatkan Dino yang akan melawan Dominasi Veltway. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Zegion telah melepaskan pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan secara brutal ke arah Vega. Namun pada saat itu, serangan Zegion tak mampu menembus pertahanan terkuat yang telah Vega aktifkan. Yang akhirnya, Vega saat itu telah melepaskan serangan terkuatnya, Infinite Eater. Itu adalah serangan terkuat yang dimiliki Vega yang dilancarkan dengan penuh keyakinan untuk membunuh Zegion. Sejujurnya, Infinite Eater adalah teknik pembunuh yang digunakan Moss dalam pertempuran di ibu kota Ingracia sebelumnya. Jadi dengan kata lain, Vega telah meniru teknik yang digunakan Moss tersebut. Berbeda dengan Moss yang hanya bisa menggunakan teknik ini sekali saja sampai energinya terisi kembali, Vega justru dapat menggunakan teknik tersebut berulang kali. Itu karena nilai eksistensi Vega telah mencapai sekitar 20 juta yang hampir setara dengan Zalario dan Jahil, sang jenderal bintang 3. Dan sebaliknya, Zegion justru hanya memiliki nilai eksistensi poin kurang dari 5 juta. Dan bisa dilihat dengan jelas bahwa terjadi kesenjangan di antara mereka berdua. Dan pada saat itulah, gelombang kehancuran yang menelan segalanya itu pun mulai melanda ke seluruh tubuh Zegion. Namun walaupun begitu, Zegion sama sekali tak bergeming sedikitpun, seolah itu bukanlah ancaman baginya. Dengan aura yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya, Zegion kemudian memandang rendah Vega dan berkata, itu tak ada gunanya, sama sekali tak ada gunanya. Ya, Zegion telah berkali-kali melawan Moss di labirin dan sudah mencicipi berbagai macam serangan Moss termasuk serangan Infinite Eater tersebut. Meskipun Zegion selalu menang melawan Moss dalam latih tanding di labirin, tapi Zegion mengakui bahwa serangan Infinite Eater yang dilepaskan Moss adalah teknik yang berbahaya. Maka dari itulah, Zegion telah mempelajari sifat dari teknik tersebut dan mencari cara untuk mengatasinya. Karena pada dasarnya, inti dari Infinite Eater terletak pada bentuk gelombang negatif yang menyerap energi target hingga menjadi nol. Dan untuk mencegah hal tersebut, Zegion telah menetralkan dengan gelombang yang berlawanan, yaitu gelombang positif. Menurut Zegion, walaupun Vega bisa meniru teknik Moss dengan otoritasnya, tapi tekniknya tak sebaik yang dilakukan Moss. Dari segi efisiensi, teknik Infinite Eater yang dilepaskan Vega jauh dari kata sempurna. Maka dari itulah, Zegion dapat dengan mudah untuk mengatasinya. Di satu sisi, Vega yang melihat serangannya tak mempan itu pun sangat terkejut. Tidak mungkin, kenapa? Bagaimana kau bisa baik-baik saja setelah terkena seranganku? Zegion dengan santai kemudian memberitahu Vega mengapa ia bisa mengatasi serangan Vega tersebut. Namun walaupun Zegion menjelaskan panjang lebar kepada Vega, Vega tentu masih tak memahaminya. Yang akhirnya, Vega pun mulai merasakan ketakutan terhadap Zegion. Jangan mendekatiku, ucap Vega yang sedang panik. Sedangkan di satu sisi, Zegion mulai berjalan mendekati Vega sambil berkata, seharusnya kau tahu bahwa kau hanyalah butiran debu bagi Veldora sama dan Rimuru sama. Ya, jadi sebenarnya Zegion sejak awal telah mengendalikan ruangan tempat Vega berada saat ini dengan kemampuan World of Illusion dari skill Ultimate Illusion King Mephisto. Itu adalah kemampuan di mana Zegion dapat menciptakan sebuah dunia ilusi di mana aliran waktu pun dapat diputarbalikkan kembali oleh Zegion. Dan bisa dibilang, dunia di mana segalanya ditentukan oleh kemauan Zegion. Dengan kata lain, itu adalah teknik yang mirip seperti Domain Expansion. Jadi sekeras apapun Vega berusaha melawan Zegion, semuanya akan sia-sia saja.
Namun di saat Vega ketakutan melihat Zegion, Vega ternyata masih belum menyerah. Vega saat ini berencana untuk melarikan diri dari Zegion dan sesegera mungkin untuk merebut keabadian labirin ini. Jika Vega berhasil mengendalikan labirin ini dan memastikan keabadian dirinya, Vega tak perlu takut lagi dengan Zegion. Meskipun Vega sadar bahwa ia tak bisa mengalahkan Zegion saat ini, tapi Vega yakin akan mengalahkan Zegion suatu hari nanti. Tapi sayangnya, Zegion tak akan membiarkan itu terjadi. Zegion kemudian berdiri di hadapan Vega dan berkata, "Mari kita akhiri lelucon ini. Sudah waktunya bagiku untuk membunuhmu." Dan seketika itu juga, Zegion langsung melepaskan tinjunya yang sangat kuat ke arah Vega. Ketika Vega hendak mengatakan bahwa serangan seperti itu tak akan berhasil menembus pertahanannya, namun betapa mengejutkannya, tinju Zegion berhasil menghancurkan cincin pelindung Vega seperti selembar kertas. Keempat cincin pelindung itu pun saling tumpang tindih dan hancur berkeping-keping. Melihat kenyataan itu, Vega tentu sangat tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pertahanan terkuat yang ia miliki ternyata dapat dihancurkan. Zegion kemudian berjalan mendekat dan berkata, "Kemampuanmu mungkin sangat kuat di dunia material, tapi di dunia spiritual, kemampuanmu sangat buruk sekali. Itulah sebabnya kau tak berdaya." Vega yang sangat panik itu pun berlutut dan memohon ampun kepada Zegion. Namun sayangnya, Zegion tak memperdulikannya dan akan melepaskan serangannya. Merasakan bahaya dari Zegion tersebut, Vega pun merangkak mundur dan melepaskan perisainya lagi. Dan pada saat itulah, tangan kiri Zegion memancarkan sinar terang dan langsung melepaskan serangannya lagi. Dimensional Rai. Itu adalah serangan gelombang pemotong dimensi yang dapat mencincang targetnya. Alhasil, semua pertahanan yang melindungi Vega kini telah terkoyak menjadi potongan-potongan kecil. Dan pada saat yang sama, Zegion langsung melepaskan tendangannya tepat mengenai perut Vega. Yang akhirnya, Vega pun langsung terhempas jauh ke belakang. Wajah Vega pun dipenuhi air mata dan beberapa kali memuntahkan darah dari mulutnya. Vega yang sudah putus asa itu kemudian terus memohon ampun kepada Zegion. Ya, di sini kita diperlihatkan bahwa kuantitas atau jumlah eksistensi poin seseorang bukanlah acuan kemenangan, melainkan kualitas dari seseoranglah yang akan menjadi acuan kemenangan itu sendiri. Dengan kata lain, Vega tak akan bisa mengalahkan Zegion yang terlatih. Dan segera setelah itu, Zegion kemudian akan menghabisi Vega. Tangan kiri Zegion kini mulai memancarkan sinarnya kembali. Vega yang merasakan bahaya itu pun mulai menjerit ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku. Namun pada saat yang sama, sebelum serangan Zegion mengenai Vega, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di labirin ini. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di ruang kontrol, Benimaru dan Ramirez telah mendapat laporan dari Zegion bahwa Zegion telah berhasil memojokkan Vega. Ya, karena Zegion dan Vega berada di ruang isolasi, Ramirez tak bisa menampilkan adegan pertarungan mereka. Namun Ramirez dan Benimaru yakin bahwa pertempuran tersebut pasti sungguh luar biasa. Ramirez berkata, "Zegion-chan sepertinya terlalu kuat." Benimaru mengangguk dan menjawab, "Benar sekali, seperti yang diharapkan, Zegion sungguh luar biasa. Dengan demikian, Vega akan segera dimusnahkan." Di saat Zegion masih mengurus Vega, Ramirez kemudian menatap Dino di layar lebar. Di sini Ramirez sedikit khawatir dengan kondisi Dino yang tak kunjung lepas dari dominasi Veldway. Jika Dino dan yang lainnya tak segera melepaskan diri dari dominasi Veldway, Ramirez akan memutuskan pilihan terakhirnya. Ya, karena Ramirez tak ingin membunuh Dino, Ramirez akan menjobloskan Dino dan yang lainnya ke dalam penjara labirin. Itu adalah ruang khusus yang dibuat Ramirez berdasarkan rahasia koridor tak terbatas yang diperoleh dari Rimuru. Di saat Ramirez terus memikirkan nasib Dino, Suna kemudian mendatangi Ramirez dan mengajukan sebuah permintaan. Suna tersenyum dan berkata, "Ramirez-sama, maukah Anda menyerahkan masalah Dino sama kepadaku?" Mendengar permintaan Suna tersebut, Ramirez dan Benimaru pun sedikit terkejut. Ramirez dan Benimaru dengan cemas berkata, "Apa kau yakin ada yang bisa kau lakukan, Suna-chan? Apa kau baik-baik saja, Suna?"
Menanggapi kecemasan mereka, Suna hanya mengangguk dan tersenyum dengan senyum manisnya. Sementara itu di sisi lain, Dino saat ini sudah kelelahan karena telah terbunuh sebanyak 4 kali. Dino pun mulai memikirkan alasan mengapa Ramirez melakukan ini. Jika Ramirez hanya bermaksud untuk balas dendam, dia tak akan bertindak sejauh ini. Dan setelah dipikir-pikir, Dino merasa bahwa Ramirez sepertinya sangat marah karena aku telah menuruti perintah Veldway. Tapi apalah daya, selama aku memiliki kekuatan malaikat ini, aku harus benar-benar mengikuti perintah. Dan beruntungnya, aku masih sedikit memiliki kebebasan dalam kendaliku. Ya, di sini Dino mulai menyadari maksud dari Ramirez. Ramirez tampaknya ingin aku mengetahui bagaimana pengalaman kematianku mempengaruhi otoritas dominasi Veldway. Tapi sejujurnya, Ultimate Dominion yang dilepaskan Veldway bukanlah mekanisme yang sederhana. Setelah berulang kali mengalami kematian, Dino sadar bahwa dominasi Veldway telah mengikat jiwanya dengan erat. Dan lebih tepatnya, skill ultimate seri malaikat milik Dino yaitu Heavenly King Astrata yang berakar pada jiwa Dino telah mengendalikan pusat komando tubuh Dino. Jadi satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari dominasi Veldway adalah dengan menghapus otoritas sepenuhnya. Dengan kata lain, itu adalah sebuah kematian permanen. Namun sebenarnya masih ada cara lain, yaitu dengan cara menimpanya dengan otoritas lain. Sejujurnya, Dino juga memiliki otoritas lain, yaitu skill ultimate Slot King Belphegor. Itu adalah skill ultimate seri iblis yang terwujud dari esensi Dino sendiri. Jika Dino dapat menggunakan otoritas ini untuk menimpa otoritas skill ultimate seri malaikatnya, tentu itu dapat mempengaruhi dominasi Veldway. Namun sayangnya, Dino ragu untuk mencobanya. Itu karena jika Dino berhasil, Veldway pasti akan mengetahuinya. Dan jika itu terjadi, Veldway pasti akan memperkuat dominasinya kepada Mai, Pico, dan Gracia, dan menjadikan Mai, Pico, serta Gracia menjadi boneka Veldway sepenuhnya. Jika hal itu terjadi, Mai, Pico, dan Gracia pasti akan bergerak untuk melawan Dino. Jadi itulah sebabnya Dino ragu untuk melakukannya. Walaupun Dino bisa melepaskan diri dari dominasi Veldway sendiri, itu masih belum cukup. Maka dari itu, Dino bermaksud untuk mempertahankan situasi ini. Ketika Dino terus memikirkan itu, tiba-tiba terdengar suara di kepala Dino yang menjawab keraguan Dino. Suara itu berkata, "Apa kau yakin akan hal itu, Dino Sama? Tak bisakah Anda menyelamatkan semua teman-temanmu secara bersamaan?" Dino yang mendengar suara meyakinkan di kepalanya itu pun merasa bahwa itu sepertinya adalah suara Suna-san. Dino juga bertanya-tanya mengapa Suna berbicara di kepalanya. Memang benar bahwa Dino takut jika Suna marah, tapi Dino lebih takut lagi jika Suna berbicara lembut seperti ini. Itu karena itu bukanlah sebuah pernyataan, melainkan sebuah perintah. Suara Suna saat itu terus bergema di kepala Dino dan membimbing Dino untuk mengambil sebuah keputusan. Hingga pada akhirnya, Dino telah menguatkan tekadnya dan memutuskan untuk mengambil tindakan dalam menghapus dominasi Veldway. Setelah memutuskan itu, Dino kemudian berkata kepada Mai, Pico, dan Gracia bahwa ia telah mengambil keputusan untuk melawan dominasi Veldway. Dino mengatakan bahwa ia ingin meraih kebebasan dirinya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime.